Oke, hari ini aku mau membahas sebuah parfum lokal yang nge-hype banget di dunia perkantoran, di dunia peranak kuliahan, bahkan sampai parfum ini dipakai sama Pak Menteri. So, kita akan coba kira-kira pendapat aku seperti apa tentang parfum ini. Yes, ini adalah parfumnya. Yang mana parfum ini itu se-viral itu sampai dia itu batch pertama itu sold out. Dan dia infonya juga mengalami sekitar 2 kali reformulasi. Karena ada beberapa itu yang warnanya itu tidak se-orange ini, tapi warnanya kayak agak pink. Kemudian batch yang aku dapat itu yang warnanya itu agak keoren-orenan. Pertama kita akan ngebahas dulu dia ini packagingnya itu seperti apa. Jadi kalau menurut aku ya, kalau ini dipegang kayak begini doang, dia tuh sebenarnya packagingnya itu beling ya. Kemudian bagian atasnya kayak bahan plastik aluminium. Nah, dan model tutup dalamnya itu seperti ini. Jadi bukan magnetik ya. Jadi jangan berharap bahwa ketika ditutup di sprayernya dia ini magnetik. Kemudian di bagian atasnya tertulis human. So, humans ini adalah produk lokal buatan anak bangsa. Makanya kenapa kita tuh kayak craving banget gitu loh sama aromanya. Bahkan dia di review di Female Daily, di review di mana-mana itu ratingnya bagus banget. Aku punya pendapat yang berbeda terkait parfum ini. Kalau misalkan kita ngomongin range perfume di harga 350.000 dengan 100 ml. Penasaran kayak apa? So, let's check it out. Parfum ini datang dengan packaging yang sangat bagus ya. Jadi packagingnya itu benar-benar kotak. Parfumnya itu nggak jalan kemana-mana ya. Kemudian di sini ada greeting cardnya, ada juga gift voucher kalau misalkan mau pembelian kedua. Dan ini tuh kayak busa yang tebel banget. Jadi kalau dikirim ke luar pulau atau keluar kota itu aman karena parfumnya itu akan. Nah, ini parfum akan stay on the place kayak gini. Bahkan dimasukinnya pun agak susah, ya kan? Nah, dia akan stay in place kayak gini. Jadi dia nggak jatuh-jatuh, meskipun dia ke kanan kiri kena goncangan, dia akan tetap seperti ini. Itu yang aku suka dari parfum-parfum lokal karena mereka memikirkan bahwa seringkali orang belanja online itu yang dipermasalahkan selalu masalah pengiriman, pecah di jalan, dan yang lain-lainnya. Mereka udah memikirkan lebih dulu bagaimana caranya ini parfum kalau mau namanya gede harus dikenal ke seluruh penjuru, ke luar pulau. Jadi packagingnya ketika di awal mau dimasukin ke JNE atau JNT atau si cepat atau tempat delivery lain itu mereka harus safety dan mereka udah memikirkan ini. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, kucing, dan juga fragrance, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di Instagram dan juga di TikTok. Jadi si Orgasm ini dia itu dibuat untuk Gen XX, jadi dimarketkan untuk Gen XX. Meskipun aku merasa dia juga bisa dipakai untuk Gen XY, yaitu untuk cowok. Karena sebenarnya aromanya itu tidak terlalu feminin banget, tidak terlalu floral banget, tidak terlalu fruity banget. Jadi kayak campuran antara maskulin dengan feminin. Jadi di tengah-tengah gitu loh. Jadi menurut aku sih itu sebenarnya bisa digunakan sebagai unisex perfume. Dan dengan harga 350 ribuan dia tuh dapat 100 ml. Which means ya kalau misalkan sehari tuh ya kamu tuh nyemprotin 20 spray atau 2 ml per hari, berarti dia itu akan habis dalam 50 hari. Jadi sekitar 1,5 bulan lah ya parfum ini akan habis. Itu kalau kamu sehari 20 spray atau kira-kira 2 ml ya. Tapi kalau misalkan kurang dari itu tentunya parfum itu bisa bertahan 3-6 bulan. Kecuali kamu adalah fragrance enthusiast yang kamu bisa nyemprotin parfum tuh kayak kamu lagi mandi gitu ya. Nah, kita ngomongin produk knowledge si parfum ini dulu. Jadi dengan harga 313.000 ternyata dan dapat 100 ml bisa buat 1,5 bulan kalau misalkan kamu sehari itu 20 kali spray. Nah, dia ini udah BPOM ya, ada nomor BPOM-nya. Kemudian dia punya klaim
is our very first feminine perfume with power of making you irresistible with a scent that generates insatiable thirst. Inspired by world's most best-selling notes for women, Human's Eau perfume will be released for worldwide. So don't miss your change. Wow, jadi sebenarnya dia ini punya tujuan atau punya visi misi untuk membuat parfum ini tuh bisa diterima di kalangan khalayak ramai. Merupakan formulasi pertama dari series Gen XX. Human's Eau hadir dengan top notes red apple, middle notes floral dari rose, jasmine, peony yang memberikan kesan rich, luxury, and romantic, serta notes vanilla beans, jadi di akhir ya, dan amber yang warm and sweet gourmand di akhir dengan balance yang seimbang. Dia punya klaim longevity-nya 6 jam, silage-nya medium, kemudian projection-nya 2 meter. Oke, kalau menurut aku ya, sebenarnya gini guys, menurut aku klaimnya itu tidak sesuai dengan pemakaianku. But anyway, mungkin ini adalah karena pemakaianku ya, karena tidak semua parfum itu bisa masuk ke badan masing-masing orang gitu loh. Jadi contohnya kamu pakai Calvin Klein, mungkin ke si A itu longevity-nya tinggi banget, sedangkan si B itu longevity-nya juga beda. Jadi itu tergantung pada body chemistry, kemudian juga kamu tuh tinggal di mana. Jadi body chemistry orang yang tinggal di Bogor tentunya beda dengan body chemistry orang yang tinggal di Surabaya atau bahkan di Sidoarjo yang panas banget. Jadi kita tuh harus mencari parfum yang sesuai dengan body chemistry kita dan juga kita tinggalnya di mana. Supaya parfum tersebut itu nggak cloying ketika dipakai kerja, ketika dipakai beraktivitas, bahkan ketika dipakai ke mall. Nah, kalau dari pemakaianku sebenarnya dari SPL yang medium, kemudian projection 2 meter, kemudian informasinya adalah longevity-nya adalah 6 jam. Di aku itu longevity-nya itu kayak cuman 1 jam, kemudian projection-nya itu nggak ada, silage-nya iya, silage-nya benar medium. Ketika ini pertama kali disemprotkan ke badanku ya, termasuk juga ke baju ya, dia itu memang langsung aromanya menyebar seisi kamar ya. Tapi kemudian kayak kalau di aku, dengan kondisi aku tinggal di Surabaya yang kondisinya tuh tropis, humid banget, dia itu langsung boom hilang. Jadi kayak aku merasa hampir sama dengan kalau aku pakai parfum Zara yang edisi originalnya ya, yang botolnya kayak kotak ya. Jadi aku merasa feel-nya atau vibes-nya itu seperti itu. Jadi tidak tahan lama di aku. Bahkan ketika di baju itu kayak cuman 1 jam, 2 jam itu udah benar-benar hilang aromanya di baju aku. Ini untuk kondisi ketika aku itu melakukan kegiatan indoor. Tapi ketika aku melakukan kegiatan outdoor itu longevity-nya semakin turun. Jadi kayak cuman 30 menit kalau untuk aku ketika misalkan aku keluar ke Indomaret atau mungkin aku lagi kerja keluar, berangkat dari rumah ke kantor, itu sudah aromanya itu sudah benar-benar tidak terasa di badan aku, baik di baju aku. Nah, kemudian tentang blended aromanya. Kalau misalkan diinfokan bahwa di middle notes-nya dia ada rose, ada peony, ada jasmine, kemudian di akhir dia ada amber, ada gourmand. Aku malah nggak merasakan satupun aroma gourmand, nggak merasa aroma vanilla, nggak merasa aroma, sedikit aku merasa aroma amber, aroma peony juga sedikit. Jadi aku tuh lebih merasakan ada aroma rose, aroma amber, dimana aroma amber tuh aku bilang bisa digunakan untuk unisex karena ada beberapa parfum cowok itu yang kalau dikasih amber tuh malah makin bagus, bahkan juga dikasih ambroxan itu kalau untuk parfum cowok, contohnya kayak Terre de Hermes. Jadi kalau menurut aku blendingan dari parfum ini itu ketika dijadikan satu, ketika tidak kita nggak usah deh ngelihat antara top, middle, kemudian base. Ketika jusnya menjadi satu seperti ini, itu aromanya itu unisex. Justru aromanya itu lebih antara ke feminin sama maskulin. Jadi di tengah gitu loh. Jadi nggak terlalu floral ke feminin, nggak terlalu fruity ke feminin, tapi lebih ada di tengah. Aku merasa dia bisa digunakan untuk cewek maupun cowok. Nah, kemudian ada di review oleh Female Daily bahwa aromanya itu seperti parfum hotel yang ada di toilet hotel khusus untuk hotel mewah kayak hotel mulia. Nah, menurut aku bener banget, aroma parfumnya itu kayak clean, kayak green, seperti kayak kamu itu masuk ke dalam
hotel-hotel mahal ya, kayak contohnya Mulia atau Hotel Novota atau Hotel Santika. Kalian pasti pernah setidaknya kalian ikut conference atau apa di hotel-hotel kayak Hotel Santika atau apa gitu ya. Ketika kalian masuk ke dalam itu aromanya itu kayak agak sedikit aroma desinfektan, tapi ada aroma parfumnya. Jadi aroma desinfektan campur aroma parfum dari toilet itu sendiri yang memberikan kalian itu kayak apa ya, refresh gitu loh, refresh your mind. Jadi parfum ini tuh memang memberikan efek yang refresh banget, cocok untuk kalian untuk memulai hari. Tapi ada beberapa orang yang kayak berpikir kayak gini, ngapain gue beli 300.000 buat parfum yang aromanya kayak toilet, meskipun toilet itu toilet mahal, toilet Hotel Mulia atau hotel-hotel yang gede bintang 5 gitu ya. Apalagi kalau kamu pakai parfum itu dikhususkan, kamu membudgetkan uang kamu 300.000 itu untuk parfum yang spesial, yang khusus kayak kamu kalau mau ke kondangan, maka mereka tidak akan memilih parfum yang humans yang orgasm, mereka akan memilih parfum yang aroma lain. Tapi kalau misalkan untuk daily, misalkan kamu anak kuliahan, kamu tuh cuman kayak kepengen parfum ini kamu gunakan ketika ketemu sama dosen kamu, ketika bimbingan, aromanya itu akan membuat sekitar kalian tuh menjadi refresh, menjadi enak gitu. Jadi misalkan kalian lagi konsultasi dengan dosen pembimbing, itu dosen pembimbing kalian tuh tidak akan pusing dengan aroma yang kalian bawa dari parfum ini. Karena memang parfum itu memberikan efek ya kayak kamu masuk ke Hotel Mulia gitu loh. Jadi aromanya tuh refresh, membuat kalian tuh seneng gitu loh. Kayak ada efek hipnotis yang membuat jadi seneng banget ketika ketemu sama orang yang aromanya kayak parfum ini. Nah, tapi kalau aku sendiri tuh sebenarnya tipe orang yang mencari parfum itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi aku membudgetkan sebuah parfum itu antara parfum daily dengan parfum untuk occasion tertentu. Contohnya aku lagi presentasi, atau contohnya aku lagi ketemu sama orang penting, dan juga aku ketemu sama teman, itu biasanya aku bedain. Kalau untuk ketemu sama teman bisa lah kita mengkotakkan budget parfum kita itu untuk parfum daily. Menurut aku ini cocok untuk parfum daily. Meskipun juga ada juga ya yang berpikir, ya ampun mbak, kalau parfum daily ngapain juga aku beli 300.000, mendingan aku beli Marina Splash Cologne. Ya nggak salah sih, ya bener juga sih. Jadi itu tergantung dengan budget kalian. Kalian tuh punya budget daily itu berapa ratus ribu, dan juga untuk occasion tertentu, untuk presentasi atau untuk dinas itu berapa ratus ribu. Jadi kalau bagi aku sendiri, aku tidak terlalu into dengan parfum ini karena aku termasuk tipe orang yang pertama, jadi mencari parfum untuk kondisi occasion tertentu. Nah cuman aku punya hacks untuk parfum ini. Jadi meskipun aku tidak terlalu menyukai aromanya yang membuat aku tuh merasa kayak masuk ke dalam toilet kamar mandi ya, aku tuh merasakan perbedaan ketika produk ini dipakai di baju versus di badan. Jadi guys, ketika ini dipakai di badan temen aku, di badanku ya, itu aroma kita tuh bisa berbeda. Jadi kayak parfum ini itu memberikan nuansa kayak deodoran. Jadi ketika dipakai di badan, di leher, di dada, bahkan di tangan ya, itu aroma yang menyatu dengan body chemistry kita itu membuat aromanya itu kayak yang si A lebih ke citrus, yang si B itu lebih ke rose. Jadi kayak aroma deodoran. Jadi aromanya itu memberikan badan kita itu seperti odorless. Jadi menahan aroma keringat yang ada pada tubuh kita. Nah itu adalah hebatnya si parfum Humans ini kalau menurut pemakaianku ya, dan pemakaian untuk orang-orang sekitarku. Tapi ketika dipakai di baju, dia itu kayak nggak ada aromanya. Terutama ketika aku menggunakan ini di Surabaya yang panas banget pada saat itu. Di antara kalian ada yang udah beli parfum ini, kemudian kalian itu nggak terlalu suka dengan aromanya, coba deh pakai ini ke seluruh badan ya. Jadi dia itu kayak badan kamu tuh yang biasanya gampang berminyak, itu kayak lebih kering. Jadi kayak deodoran banget. Dia itu menahan aroma-aroma yang tidak enak di badan kamu dan membuat aroma yang terpancar di badan kamu itu kayak lebih netral. Jadi orang ketemu kamu itu juga nggak gengges sama sekali. Kesimpulannya dari parfum Humans yang orgasm ini, menurut aku parfum ini bisa banget kalau misalkan kalian cowok-cowok itu mau make, karena ini tidak terlalu feminin banget. Nah, tapi kalau misalkan kalian tuh tipe orang yang punya budget parfum untuk occasion tertentu, parfum ini aku rekomendasikan buat kalian para fresh graduate ya. Kemudian atau mungkin kalian mau wawancara kerja ya. Ini adalah aroma parfum yang bikin orang itu ketemu kamu itu kamu badannya jadi odorless, jadi tidak terlalu bau gitu loh. Nah, karena ketika misalkan kita interview kerja, itu kan kita pasti ngantri dong. Mungkin kita udah bete, mungkin juga HRD-nya juga udah bete.
Nah, aroma parfum ini itu membuat HRD ketika ketemu kalian itu kayak lebih menerima, karena aroma kalian tuh kayak lebih apa ya, lebih refresh, lebih clean. Jadi membuat mereka itu yang udah capek itu mau melayani wawancara dengan kalian. Dan juga parfum ini bisa untuk kalian ketika mau mengimpresi orang-orang di hari pertama kerja kalian. Karena kan pasti ketika kalian pertama kali masuk kerja itu udah banyak senior-senior, mereka udah penat dengan pekerjaannya. Nah, aroma yang clean, aroma yang refreshing seperti si Humans Orgasm ini itu bisa menghipnotis orang-orang sekitar kalian tuh menjadi lebih fresh pikirannya. Dan ketika ngeliat kalian itu nggak ngejudge. Jadi beda dengan ketika kalian tuh ketika pertama kali datang kalian pakai aroma yang terlalu vanilla atau terlalu coconut atau bahkan aroma-aroma yang animali kayak aroma oud atau aroma musky. Itu mungkin ada beberapa yang kayak langsung first impression nggak suka sama kalian karena aromanya itu terlalu stand out, aromanya itu terlalu kayak kalian itu kepengen diperhatikan, jadi kayak caper gitu loh. Itu adalah aroma-aroma yang lebih baik kalian hindari kalau misalkan kalian tuh baru memulai pekerjaan di suatu tempat tertentu. Nah, tapi kalau misalkan kalian kepengen stand out, aroma-aroma yang kayak untuk presentasi, yang kalian tuh udah percaya diri dan kalian tuh butuh aroma yang membuat percaya diri kalian makin keluar. Ini bukan parfum pilihan kalian ya, kalau kalian memang sudah percaya diri, udah pengen stand out. Tapi kalau misalkan kalian tuh merasa agak tidak pede dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar, mau presentasi tapi nggak pede, mau ketemu dosen tapi nggak pede, nah ini adalah aroma yang pas. Karena ketika kalian pakai ini, orang lain itu akan notice kalian itu dengan pikiran yang lebih fresh, yang lebih clean. Menurut kalian sendiri yang udah pakai parfum ini, apakah parfum ini kalian gunakan untuk apa aja? So, komen di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye.